Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang turunan senyawa karbon. Kita akan meneruskan pembahasan tentang asam karboksilat, ester, dan alkil halida. Selamat menyimak. Kita awali dengan penjelasan tentang tata nama asam karboksilat atau asam alkanoat. Ananda, asam karboksilat memiliki gugus fungsi COOH. Nah, di dalam gugus fungsi COOH ini ada gugus karboksil yaitu COO. Asam karboksilat adalah alkana yang mengikat gugus COOH. Yang paling sederhana ini yang kita lihat yaitu asam karboksilat yang hanya memiliki satu atom C. Ya, ada gugus fungsi asam karboksilatnya di sini yaitu COOH. Nah, biasanya kalau alkana hanya memiliki satu atom C, kita menyebutnya sebagai metana. Karena ini adalah asam karboksilat, maka namanya menjadi asam metanoat. Demikian juga jika alkananya mengandung 2 buah atom C yang memiliki gugus fungsi COOH, maka namanya menjadi asam etanoat atau CH3COOH. Kemudian jika asam karboksilatnya mengandung 3 buah atom C, maka namanya menjadi asam propanoat. Bagaimana Nanda? Bisa dipahami? Ya, mari kita lihat contoh soal untuk asam karboksilat rantai cabang. Kita lihat senyawanya. Ini ya, Ibu kasih tanda. Nah, senyawa karboksilat ini memiliki rantai induk berjumlah 5 buah atom C. Di sini ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada rantai atau gugus fungsi COOH. Ini menjadi rantai nomor 1. Kemudian ada cabang CH3 atau metil di C nomor 3. Maka nama senyawa ini menjadi asam 3-metil pentanoat. Bagaimana Ananda? Bisa dipahami? Selanjutnya, mari kita membahas tentang tata nama ester atau alkil alkanoat. Ester memiliki gugus fungsi gugus karboksil atau COO. Berbeda sedikit dari asam karboksilat, pada ester gugus yang terikat di O yang berikatan tunggal ini adalah gugus alkil yang lain. Nah, jika di asam karboksilat gugus yang terikat pada O ini adalah atom H anak-anak. Tapi kalau di ester si H di asam karboksilat itu digantikan oleh alkil yang lain ya. Nah, di sini kebetulan rantai alkilnya adalah CH3 atau yang kita kenal sebagai metil. Sedangkan sisanya ini akan menjadi alkanoat. Yang mengikat gugus karboksil itu akan jadi alkanoatnya anak-anak. Kita lihat di sini yang mengikat gugus karboksil memiliki 3 buah atom C. Sehingga namanya menjadi propanoat. Nah, dengan demikian ester ini bernama metil propanoat. Gimana, bisa dipahami anak-anak? Sekarang mari kita lihat lagi contoh soal yang berikutnya. Kita lihat gugus alkilnya di sini mengandung 2 buah atom C atau yang kita kenal sebagai etil. Sementara gugus yang mengandung gugus fungsi COO itu adalah atom memiliki rantai dengan 4 buah atom C atau yang kita kenal dengan butanoat. Sehingga senyawa ester ini disebut sebagai etil butanoat. Bagaimana Ananda? Bisa dipahami? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alkil halida atau haloalkana. Alkil halida atau haloalkana merupakan suatu kelompok senyawa kimia yang berasal dari alkana yang mengandung 1 atau lebih halogen. Masih ingat tentang halogen Ananda? Ya, halogen adalah
unsur-unsur yang berada di golongan 7A pada sistem periodik unsur ya. Di antaranya ada F, ada Cl, F itu fluor, Cl itu klor, Br itu brom, dan I ya atau iod. Perhatikan contoh soalnya Ananda. Di sini ada alkana yang mengikat gugus halogen nih, Cl ya. Alkananya terdiri dari 6 buah atom C atau yang kita kenal sebagai heksana. Dalam si heksana ini terikat Cl di C nomor 2. Tata namanya, jika halogen yang terikatnya adalah klor, maka untuk cabangnya diberi akhiran O, maka namanya menjadi kloro. Dan karena kloronya terikat di C nomor 2, maka nama lengkapnya menjadi 2-kloroheksana. Bisa dipahami Ananda? Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Contoh yang di bawah, perhatikan. Ini ada alkana yang bercabang dengan rantai induk berjumlah 3 gitu ya. Itu adalah propana. Kemudian pada si propana terikat halogennya Br dan 2 buah metil. Gitu. Kita lihat tata nama untuk alkana bercabang ini ya sesuai dengan tata nama alfabetikal, yaitu rantai cabang yang secara alfabet lebih dulu ditulis lebih dulu karena di sini Br itu bromo ya. Hurufnya B lebih duluan daripada metil, maka bromo ditulis duluan. Dan di metil ditulis berikutnya. Bromonya terikat pada atom C nomor 1, sedangkan metil dua-duanya terikat pada atom C nomor 2. Maka namanya menjadi 1 bromo 2,2 dimetil propana. Nah, bisa dipahami Ananda? Selanjutnya kita lihat contoh soal yang berikutnya. Nah, di sini ada alkana yang terdiri dari 2 buah atom C atau kita kenal dengan etana. Etana ini mengikat 2 buah Cl. Maka namanya menjadi dikloroetana. Dan karena Cl-nya terikat pada atom C nomor 1 dan 2, maka namanya menjadi 1,2 dikloroetana. Kemudian kita lihat contoh soal berikutnya Nanda. Nah, ini ya. Ini masih etana, alkana yang mengandung 2 buah atom C, tapi mengikat halogen yang berbeda yaitu Br dan Cl. Di sini karena B lebih duluan daripada C, maka bromo kita tulis lebih dulu ya. Nah, di sini perhatikan. Namanya menjadi 2 bromo 1 kloroetana. Kemudian contoh yang terakhir di sini ada rantai alkana yang terdiri dari 5 buah atom C atau kita kenal dengan pentana. Pentana ini mengikat 1 buah Cl di C nomor 2. Maka namanya menjadi 2-kloropentana. Bisa dipahami anak-anak? Nah, oh iya. Tata namanya selain haloalkana itu bisa juga alkil halida ya anak-anak ya. Jadi untuk contoh soal yang terakhir ini 2-kloropentana itu bisa saja namanya menjadi pentil klorida atau 2-pentil klorida. Bisa dipahami? Ya, atau misalnya contoh yang ini Ananda. Contoh yang di atas ini ya. Ini adalah 2-kloroheksana. Kalau menggunakan tata nama alkil halida menjadi 2-heksil klorida. Bisa dipahami? Baiklah anak-anak, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.